Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai termodinamika. Minggu lalu ada beberapa pertanyaan di situ. Bagaimana perilaku gas? Apakah akan sama ketika tekanan, volume, dan suhu itu tetap, begitu ya. Jadi 3 variabel itu, tekanan, volume, dan suhu. P, V, dan T tetap, artinya ketiga variabel itu tidak diubah. Apakah perilaku gas itu akan sama? Nah, kita akan bahas di 3 hukum. Yang pertama adalah ada hukum namanya hukum Boyle. Kemudian yang kedua adalah hukum Charles, dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Nah, di sini 3 variabel itu akan kita coba buat tetap, tapi tidak tiga-tiganya, salah satunya. Nah, contoh yang pertama adalah di hukum Boyle. Hukum Boyle. Hukum Boyle. Bagaimana hukum Boyle ini? Hukum Boyle, pada hukum Boyle, temperatur dibuat tetap atau konstan ya, sama. Nah, istilahnya dalam termodinamika ini adalah isotermal. Dimana suhu tidak dipengaruhi atau suhu ini konstan. Maka persamaannya kita akan dapat adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Tekanan pertama dikali volume pertama sama dengan tekanan kedua dikali volume kedua. Nah, bagaimana ini keadaannya? Coba perhatikan di sini. Di sini ada tabung piston ya. Keadaan pertama, bebannya kecil, sedangkan keadaan kedua bebannya besar. Ketika bebannya kecil, otomatis tekanannya kecil juga. Nah, maka rongga di dalam piston ini akan besar. V atau volumenya ini akan besar. Sedangkan ini, ketika bebannya besar, otomatis tekanannya juga besar, maka rongga di dalam pistonnya atau V-nya, volumenya ini kecil. Jadi pada hukum Boyle, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Apabila tekanan kecil, maka volume besar. Apabila tekanan besar, maka volume kecil. Seperti itu. Contoh, dalam suatu wadah terdapat 4 liter gas. Berarti ini apa nih? Volume ya. Dengan tekanan 4 atm, tekanan P berarti. Dan suhu 47 derajat Celcius, T. Kemudian tekanan gas diubah menjadi 1/4 dari tekanan semula dan suhu gas dijaga konstan. Berapakah volume gas saat ini? Sebentar, ini saya... Oke, volume berapa? Volumenya sama dengan 4 liter. Dan tekanan, ini berarti volume pertama, ini tekanan pertama 4 atm. Dan suhu 47 derajat Celcius. Kemudian tekanan diubah menjadi 1/4 dari tekanan semula. Berarti P2-nya ini diubah 1/4 kali dari tekanan semula. Sedangkan nilai tekanan semula berapa? 4 ya. Berarti tekanan kedua adalah 1 atm. Dan suhu gas dijaga konstan. Berarti T2-nya
Berarti T2 ini sama dengan T1 atau suhunya bersifat isotermal. Berapakah volume gas saat ini? Ditanyakan berapa volumenya atau volumenya menjadi berapa gitu kan. Nah, ketika tekanannya diubah menjadi 1/4 kali dari tekanan semula, berapa volumenya? Nah, karena di sini dia bersifat isotermal, kita menggunakan hukum Boyle. Berarti P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, tadi kan di awal kita simpulkan bahwa pada hukum Boyle tekanan berbanding terbalik dengan volume ya. Nah, sebelum kita hitung, kita coba berhipotesa dulu. Ketika tekanannya 4, maka volumenya 4. Nah, ketika tekanannya diperkecil menjadi 1 atm, apakah dia volumenya akan besar gitu ya? Coba kita buktikan. Seharusnya hipotesa kita volumenya ini akan memperbesar karena tekanan berbanding balik dengan volume. Coba P1 sama dengan berapa tadi? 4. V1 sama dengan 4 juga. P2 tadi 1 ya. V2-nya volumenya V2-nya sama dengan 16 liter. Itu ya. Benar ya, berarti volumenya yang kedua dia akan lebih besar daripada V1. Ini V2 akan lebih besar dari V1. Gitu. Ketika P2-nya lebih kecil dari P1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi suhunya yang dibuat tetap, dibuat konstan. Yang kedua di sini adalah ada namanya hukum Charles. Nah, bagaimana hukum Charles? Hukum Charles, tekanannya dibuat tetap atau konstan ya. Tekanan dibuat tetap atau konstan. Nama lainnya ini adalah proses isobarik. Nah, bagaimana persamaannya? Pada hukum Charles, persamaan adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Seperti ini ya. Nah, coba lihat eksperimennya. Di balon udara ini, untuk memperbesar volumenya, volume di dalam balon udara, biasanya di bawah sini, ini suhunya diperbesar. Ada proses pembakaran di sini. Atau proses kenaikan suhu gitu ya. Apabila suhu diperbesar, maka volume di dalam sini ini akan memperbesar juga. Gitu. Sehingga hubungannya T dengan V ini berbanding lurus. Apabila T diperbesar, maka volume juga besar. Gitu ya. Apabila suhu kecil, maka volume juga kecil. Seperti itu. Pada proses hukum Charles atau nama lainnya isobarik ya. Pada tekanan tetap. Contoh. Gas dalam ruang tertutup memiliki volume 1 liter. Tulis di sini, volume sama dengan 1 liter. Pada tekanan 10 atm. P sama dengan 10 atm. Dan suhu T V1, P1, T1. Ini T1-nya sama dengan 47 derajat Celcius. Nah, ini kita ubah ke Kelvin ya. Derajat Celciusnya. 47 ditambah 273. Kalau yang volume ini
boleh diubah satuannya, boleh tidak, tergantung permintaan pertanyaannya. Kalau permintaan pertanyaannya tidak diminta ke meter kubik atau apa, ini biarkan aja, satuannya nggak usah diubah. Tekanan juga sama dalam bentuk ATM aja, kecuali dalam soal PG diminta dalam Pascal, maka harus diubah. Kalau derajat Celcius, nah ini harus kita ubah ke dalam derajat Kelvin, karena di sini proses pengubahannya melalui proses penjumlahan gitu ya. Penjumlahan atau pengurangan ini dalam operasi perhitungannya nanti tidak bisa langsung dicoret seperti itu, maka kita harus ubah di awal. Untuk suhu ya, 47 ditambah 273 berarti berapa nih? 0, 2, 3, 320 ya. 320 Kelvin. Gas dipanaskan pada tekanan tetap, berarti P tetap. Ini tidak diubah nih. Berarti P konstan atau nama lainnya isobarik. Sehingga suhunya menjadi 77 derajat Celcius. Nah, T2 menjadi 77 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin juga. 77 ditambah 273 sama dengan 0, 5, 3, 350 derajat Kelvin. Maka volume gas saat ini adalah berapa nilai volumenya? Nah, karena di sini prosesnya secara isobarik, maka kita menggunakan hukum Charles, di mana volume ini berbanding lurus dengan suhu. V1 berapa tadi? 1 liter. T1-nya 320. 1 per 320 sama dengan V2 per 350 ya. Nah, tinggal dikali silang aja. Maka V2 sama dengan 350 dikali 1 per 320. Gitu ya. Maka V2-nya sama dengan berapa tuh? Tinggal dihitung aja. Berapa liter gitu ya. Atau kalau mau diubah ke meter kubik berarti tinggal dikali 10 pangkat min 3 meter kubik gitu ya. Yang ketiga, kalau tadi isotermal, isobarik, yang ketiga apa nih? Pertama suhunya tetap, yang kedua tekanan tetap, dan yang ketiga volume tetap. Diatur oleh hukum Gay-Lussac. Yaitu volume tetap atau nama lainnya isochorik. Gitu ya, isochorik. Nah, perhatikan di sini ada orang dengan tabung gas. Eksperimennya seperti ini. Tabung gas ini bersifat volume tetap ya, dia tidak berubah. Ketika tabung gas ini dibakar atau diberi panas, suhunya dinaikkan, maka apa yang terjadi dengan perilaku gas di dalamnya? Gas di dalamnya saling bergerak acak, menimbulkan tekanan. Apabila suhunya semakin dinaikkan, maka tekanannya semakin besar. Nah, akibatnya bisa meledak ya tabung gasnya ya, karena volumenya dia tetap tidak elastis. Jadi tabung gas itu tidak berubah gitu ya. Maka kita bisa dapatkan persamaannya dengan P1 T1 sama dengan P2 per T2, di mana suhu ini berbanding lurus juga dengan tekanan gitu ya. Apabila suhu dinaikkan, maka tekanannya juga semakin besar. Contoh, gas dalam ruang tertutup memiliki volume 2,5 liter. Nah, volume 2,5 liter.
Ini berarti ruang tertutupnya ini akan bersifat tetap yang tidak berubah. Tekanannya 2 atm. P1-nya sama dengan 2 atm. Dan suhu T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, ini kita ubah dulu ke Kelvin. 273 sama dengan berarti 300 ya. Berapa tekanan gas tersebut jika suhu dinaikkan menjadi 67? Nah, berapa tekanannya kalau suhunya dinaikkan jadi 67? Tambah 273 ya. Ini jangan lupa ke Kelvin. Sehingga menjadi berapa nih? 0,43 340 ya. Berapa tekanannya? Pada volume tetap atau pada proses isohorik. Nah, kita bisa menggunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Berapa? P1-nya berapa? 2 atm. T1-nya 300. P2 per berapa nih? 340 ya. Maka P2 sama dengan dikali silang. Berarti 340 dikali 2 per 300. Maka P2-nya dapat nih berapa? Di sekitar 2 ya, 2 koma ini. ATM, nah tinggal dihitung. Gitu ya. Nah, untuk latihannya ini. Gas dalam suatu wadah memiliki tekanan 2 atm. P berarti ya, suhu 27 dan volume 8. Oke, bisa. Gas dimampatkan sehingga volumenya menjadi 6 liter. Mau diperkecil volumenya pada suhu tetap. Nah, proses apa nih namanya? Tentukan selisih tekanan gas tersebut. Oke. Selisih berarti kita dapatkan dulu P1-nya ada. Nah, untuk mendapatkan selisih berarti kan kita dapatkan dulu nilai P2, baru nanti dapat selisihnya nih. P2 dan P1 berapa gitu. Nomor 2, sebuah tabung dengan volume sekian berisi gas bersuhu segitu dan tekanan oke. Kemudian tabung tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu segitu. Bila pemanasan berlangsung pada volume tetap, nah volume tetap berarti ISO apa tuh? ISO apa? Dan berapakah tekanan gas sekarang? Dan nilai P-nya apabila volume tetap. ISO apa dan menggunakan hukum apa? Begitu ya. Ini kalau ada yang belum dimengerti bisa tanyakan langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.